Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan THR atau tunjangan hari raya. Jadi kemarin pada tanggal 18 April 2022, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran tentang pemberian THR dan gaji ke-13 dengan anggaran yang bersumber dari APBD untuk tahun 2022. Dan pada surat edaran tersebut terdapat daftar penerima THR dan gaji ke-13 yang salah satunya adalah pegawai non-ASN. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi, ini adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kita bacakan. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2022 kepada aparatur negara yang bekerja pada instansi daerah, di mana besarannya sebesar tunjangan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang antara lain menggunakan dana transfer pemerintah pusat pada dana alokasi umum dalam alokasi dasar yang telah memperhitungkan kebijakan tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13 berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. 2. Penerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas A. Pegawai negeri sipil dan calon PNS yang bekerja pada instansi daerah. B. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi daerah. C. Gubernur dan wakil gubernur. D. Bupati, wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. E. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). F. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Dan G. Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Jadi yang G ini adalah pegawai non-ASN. Di sini juga termasuk dalam daftar penerima THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022 ini. Kemudian 3. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A dan huruf B terdiri atas A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan E. Tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. 4. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A terdiri atas A. 80% dari gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan E. Tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. 5.
tunjangan hari raya dan tunjangan gaji ke-13 bagi gubernur atau wakil gubernur serta bupati, wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf C dan huruf D terdiri atas A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, dan C. Tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 6. Tunjangan hari raya dan tunjangan gaji ke-13 bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf E paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. 7. Tunjangan hari raya dan tunjangan gaji ke-13 bagi pimpinan BLUD dan pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf F dan huruf G paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ini pada angka 7 ini menjelaskan terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13 pada pegawai non-ASN dengan instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD ya. Jadi dapat dipastikan bahwa pegawai BLUD ini dapat THR juga yang besarannya disamakan dengan PNS yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara gitu ya. Jadi ini adalah kabar baik bagi teman-teman pegawai non-ASN atau BLUD yang bekerja di instansi pemerintah. Kemudian 8, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada PNS pada instansi daerah dalam hal sedang cuti di luar tanggungan daerah atau sebutan lain atau ditugaskan di luar instansi daerah yang gajinya dibayar oleh instansi penugasan. Kemudian 9, pemerintah daerah melakukan pembayaran untuk A. Tunjangan hari raya paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. 2. Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Dan 3. Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022. B. Gaji ke-13. 1. Paling cepat pada bulan Juli tahun 2022. 2. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juli tahun 2022. Dan 3. Besaran gaji ke-13 yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022. 10. Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang dibayarkan APBD tidak termasuk tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil, dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan kepala daerah atau perkada. Intinya itu. Kemudian terakhir, selanjutnya diminta kesediaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana amanat pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk melakukan monitoring kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam penyediaan dan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 di masing-masing pemerintah kabupaten atau kota pada APBD tahun anggaran 2022. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Jadi itulah surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang menginstruksikan agar pemerintah daerah juga memberikan tunjangan hari raya kepada pegawai non-ASN yang bekerja di instansi yang menerapkan pola pengelolaan BLUD. Jadi sudah dipastikan bahwa pegawai BLUD juga mendapatkan THR untuk tahun ini. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika ada tanggapan juga silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.